Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Maulana Muhammad Rifaldi dari Prodi Pendidikan IPA semester 3. Pada hari ini saya akan eh, melaporkan hasil dari identifikasi saya mengenai flora di sekitar rumah. Adapun tujuan daripada identifikasi ini adalah mahasiswa mampu mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumah, lalu membuat database keanekaragaman tumbuhan di sekitar rumah. Nah, tujuan akhir dari pengidentifikasian ini adalah mendapatkan nama dari tumbuhan yang diidentifikasi. Namun, ada kalanya pendeterminasi tidak memperoleh nama tumbuhan yang diidentifikasi. Penggunaan kunci identifikasi merupakan jalan paling sering dipakai orang dalam mengidentifikasi tumbuhan, terutama jika spesimen acuan tidak lengkap. Kunci identifikasi merupakan suatu alat yang sengaja dibuat khusus untuk mempercepat pelaksanaan identifikasi tumbuhan. Oleh karena itu, kunci identifikasi hampir selalu dijumpai dalam tulisan hasil pekerjaan botani sistematik. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi kali ini, yang pertama adalah handphone, itu sebagai dokumentasi daripada tumbuhannya. Lalu yang kedua adalah tumbuhan di sekitar rumah. Nah, di sini saya melakukannya dengan identifikasi 10 jenis tumbuhan berbeda. Nah, adapun alat yang tadi ya, handphone, itu menggunakan aplikasi Google Lens itu untuk kita mengetahui jenis dan taksonomi daripada tumbuhan-tumbuhan yang kita identifikasi. Baik, inilah hasilnya. Tumbuhan yang pertama adalah bunga kertas atau Zinnia anggun, ya, bunga kertas Zinnia anggun. Lokasinya ada di Desa Purwarenan Karawang, waktu pengambilannya 24 November 2021. Nah, untuk taksonominya, yang pertama ada kingdom, tentunya kingdomnya adalah plantae. Nah, untuk divisinya yaitu Tracheophyta. Nah, Tracheophyta ini adalah tumbuhan berpembuluh yang memiliki jaringan vaskular atau pembuluh angkut untuk menyalurkan unsur hara dalam tanah dari akar menuju tajuk dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Karena itu tumbuhan ini nama lainnya adalah tumbuhan vaskular. Lalu untuk subdivisinya ada Angiospermae. Nah, Angiospermae ini adalah tumbuhan dengan biji tertutup. Disebut juga dengan tumbuhan berbunga karena tumbuhan ini memiliki bunga sejati. Lalu untuk kelasnya ada Magnoliopsida. Nah, Magnoliopsida ini sering disebut sebagai kelompok tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua, dan tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri sepasang daun lembaga atau daun kotiledon. Lalu selanjutnya ordonya adalah Asterales, familinya Asteraceae. Nah, Asteraceae ini termasuk ke dalam suku kenikir-kenikiran. Nah, salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Lalu untuk genusnya ada Zinnia dan spesiesnya adalah Zinnia elegans. Nah, bunga Zinnia atau bunga kertas Zinnia anggun adalah salah satu bunga yang mampu hidup di berbagai macam tempat. Nama latinnya bunga Zinnia adalah Zinnia elegans. Dia berasal dari Amerika Tengah, Meksiko, dan Amerika Selatan. Tumbuhan yang kedua adalah keladi hias. Nah, untuk lokasinya sama, waktunya juga sama. Adapun taksonominya, yang pertama kingdomnya dari kingdom plantae, divisinya adalah Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lalu subdivisinya ada Angiospermae, sama seperti tumbuhan sebelumnya. Ini merupakan tumbuhan bunga karena dia memiliki bunga sejati. Lalu kelasnya adalah Monocotyledon.
Nah, untuk kotiledon ini adalah tanaman berbunga yang hanya memiliki satu kotiledon dalam embrio tanaman. Lalu untuk ordonya ada Araceales, family-nya adalah Araceae. Nah, Araceae termasuk ke dalam suku talas-talasan. Lalu genusnya adalah Caladium dan spesiesnya adalah Caladium bicolor. Nah, Caladium bicolor atau keladi hias merupakan tanaman umbi-umbian yang menghasilkan bahan pangan. Namun di Indonesia bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, tanaman keladi mirip dengan tanaman talas, taro, dan Colocasia esculenta. Jika talas dikonsumsi umbi induknya, nah, tanaman keladi ini dikonsumsi umbi anaknya. Untuk tumbuhan yang ketiga itu adalah sirih gading. Lokasinya sama, waktunya pun masih sama. Adapun taksonominya, kingdomnya adalah pantai, divisinya Magnoliophyta. Nah, Magnoliophyta ini termasuk tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Liliopsida. Nah, ini termasuk ke dalam tumbuhan lili, merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki biji berkeping satu. Ya, sama seperti monokotil. Ordonya adalah Alismatales. Nah, Alismatales adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga, mencakup banyak monokotil yang menyukai tanah berlumpur atau basah. Bahkan ada yang hidup sepenuhnya yang tergenang di dalam air. Nah, untuk family-nya adalah Araceae. Nah, Araceae ini termasuk ke dalam suku talas-talasan. Lalu genusnya Epipremnum dan spesiesnya Epipremnum aureum. Nah, atau disebut dengan sirih gading. Ini termasuk tumbuhan yang merambat semi epifit yang biasa ditanam orang sebagai penghias pekarangan atau ruangan. Tumbuhan anggota suku talas-talasan ini mudah dikenal dari warna daunnya yang belang warna kuning cerah hingga kuning pucat. Merambat di batang pohon dengan daun yang besar sehingga menutupi batang pohon yang dirambatnya. Apabila ditanam di dalam pot, daunnya mengecil. Potongan cabangnya dapat bertahan hidup cukup lama apabila bagian pangkalnya dicelupkan ke dalam air. Tanaman yang keempat adalah tanaman takokak. Lokasi sama, waktunya juga sama. Taksonominya, kingdomnya adalah pantai. Divisinya Magnoliophyta. Nah, tadi ya, tumbuhan berbunga. Kelasnya Magnoliopsida. Magnoliopsida ini disebutnya sebagai kelompok tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua. Dan tumbuhan ini sendiri mempunyai ciri-ciri sepasang daun lembaga atau daun cotyledon. Nah, ordonya adalah Solanales dengan family-nya Solanaceae. Nah, Solanaceae ini adalah termasuk ke dalam suku terong-terongan dan salah satu suku tumbuhan yang memiliki bunga atau suku tumbuhan berbunga. Dengan genusnya adalah Solanum. Dengan spesiesnya Solanum torfum atau tanaman takokak. Nah, tanaman takokak ini adalah tumbuhan semak kecil yang tingginya dapat mencapai 5 meter, namun biasanya kurang dari 2 meter. Hampir semua bagian tumbuhan ini berduri, kecuali hanya buah yang ditutupi rambut. Daunnya bulat dengan pangkal seperti jantung atau membulat dengan ujungnya yang tumpul. Tumbuhan yang kelima ada tapak dara. Lokasi sama, waktunya sama. Lalu untuk taksonominya, yang pertama kingdomnya ada plantae, divisinya Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. Lalu kelasnya Magnoliopsida, sama ya, dia termasuk tanaman, kelompok tanaman yang mempunyai biji berkeping dua. Dan dia ciri-cirinya memiliki daun cotyledon atau daun lembaga. Untuk ordonya dia Gentianales, Gentianales dengan family-nya Apocynaceae. Nah, Apocynaceae ini adalah tumbuhan berupa pohon atau semak. Ya, dia tuh tegak atau memanjat. Jarang sekali berupa herba dan mempunyai kelenjar getah. Daunnya tersusun berhadapan atau berkarang. Bunganya biseksual, bersimetri banyak, merupakan bunga bersimetri tunggal atau simes corymbosa. Dengan genusnya Catranthus, nah spesiesnya adalah Catranthus roseus, atau disebut sebagai tapak dara. Ini termasuk tumbuhan semak pendek yang termasuk jenis evergreen atau tumbuhan hijau abadi. Tanaman ini berasal dari Madagaskar tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah tropis di dunia.
Tumbuhan keenam itu ada mahkota duri, lokasi sama, waktunya juga sama. Dengan kingdomnya pelantai, divisinya adalah Magnoliophyta, termasuk tumbuhan berbunga. Kelasnya Magnoliopsida, dia memiliki biji berkeping dua, dengan ciri-cirinya daun lembaga atau daun kotiledon. Ordonya adalah Malpighiales, dengan familinya Euphorbiaceae. Nah, Euphorbiaceae ini termasuk ke dalam suku Castuba, adalah salah satu suku anggota tumbuhan yang memiliki bunga. Dengan genusnya adalah Euphorbia dan spesiesnya adalah Euphorbia mili atau mahkota duri. Merupakan tanaman hias yang berasal dari Madagaskar dan tergolong ke dalam tumbuhan semak dengan tingginya mencapai sekitar 180 cm. Tumbuhan berkayu dan berduri ini merupakan tumbuhan yang hidup tahunan. Selanjutnya yang ketujuh adalah pohon pisang tanduk. Nah, lokasinya sama, waktunya juga sama. Untuk kingdomnya dia pelantai, divisinya Tracheophyta. Nah, Tracheophyta ini tadi tumbuhan yang berpembuluh ya. Dia memiliki jaringan vaskular atau pembuluh angkut untuk menyalurkan unsur hara dalam tanah dari akar menuju batang ya. Dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Makanya tanaman ini disebut dengan tanaman vaskular. Kelasnya adalah monocotyledon ya. Jadi ini tanaman yang memiliki satu cotyledon ya dalam embrionya atau biji tunggal. Lalu ordonya ada Zingiberales. Nah, dia termasuk ke dalam suku temu-temuan, adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Dengan family-nya adalah Musaceae. Nah, Musaceae ini adalah pisang ya. Musaceae ini. Lalu genusnya Musa dan spesiesnya adalah Musa acuminata atau pisang tanduk. Ini termasuk dalam spesies pisang yang tumbuh atau berasal dari Asia Tenggara. Yang kedelapan ada bunga kertas ungu. Dengan kingdomnya adalah plantae, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllales, ya, Caryophyllales, dengan familinya Nyctaginaceae. Nah, Nyctaginaceae ini adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Dalam sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllaceae atau clade Dicotyl. Jadi termasuk tumbuhan berkeping dua kotyledon. Lalu genusnya adalah Bougainvillea dengan spesiesnya adalah Bougainvillea glabra atau bunga kertas ungu. Nah, ini berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini sering ditanam di tanam kawasan perumahan. Nah, ini dia ketika berbunga, tanaman ini mempunyai kebiasaan untuk merontokkan beberapa daunnya. Bentuknya pohonnya kecil yang suka tumbuh tegak yang memiliki seludang bunga. Tanaman ini disebut dengan bunga kertas karena bentuk seludang bunganya tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Tanaman yang kesembilan ada bakung putih. Untuk kingdomnya dia ada plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida. Dia termasuk ke dalam tumbuhan monokotil, jadi bijinya berkeping satu. Ordonya dia Liliales, ya. Dia termasuk ke dalam tumbuhan umbi yang selama musim kemarau atau musim dingin menjadi tempat untuk menyimpan makanan. Ya. Lalu family-nya Amaryllidaceae, ya. Dia termasuk ke dalam suku bakung-bakungan. Ya, dia termasuk tumbuhan berbunga. Dengan genusnya Serinum, lalu spesiesnya adalah Crinum asiaticum. Ya, jadi tumbuhan bakung putih ini merupakan tanaman yang paling banyak ditemui. Tanaman bakung merupakan bagian dari genus Lilium. Nah, nama tanaman ini dalam bahasa Inggris adalah tanaman lili. Pada umumnya tanaman ini lebih cocok tinggal di habitat dengan tanah yang mengandung kadar asam seimbang. Perkembangbiakan bunga bakung biasanya menggunakan umbi pada akarnya.
Lalu tanaman yang ke-10 atau tumbuhan ke-10 ini adalah tanaman pepaya ya. Dengan kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Brassicales, family-nya Caricae ya. Caricae. Nah, itu termasuknya dalam pepaya ya. Dengan genusnya Carica dan spesiesnya adalah Carica papaya. Nah, papaya merupakan tanaman tumbuhan berupa herba dari famili Caricae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat, bahkan kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Taman pepaya banyak ditanam orang, baik di daerah tropis maupun subtropis, dan di Asia Tenggara pun termasuk banyak ya, tumbuhan pepaya ini. Baik, itu dia hasil identifikasi tumbuhan atau flora di sekitar rumah. Semoga teman-teman semua yang menyimak dapat dimengerti pembahasan yang saya sampaikan ya terkait dengan identifikasi flora sekitar rumah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.